11198 dari kelas 6F Universitas 11 Maret. Oke, kali ini kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Langsung saja, mari kita simak video berikut. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas daur hidup hewan. Yuk simak video berikut. Suatu hari kamu sedang berjalan di taman di sekitar rumahmu, lalu kamu melihat banyak sekali kupu-kupu berterbangan. Kupu-kupu memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, kira-kira kupu-kupu tersebut lahir di mana ya? Ternyata ada beberapa tahapan pada daur hidup kupu-kupu loh. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Ciri metamorfosis sempurna yang pertama memiliki perbedaan bentuk yang sangat berbeda antara fase larva dan fase imago, yang kedua pasti melalui tahap pupa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu adalah telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur, daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak adalah telur, berudu atau kecebong, berudu berkaki, katak muda, dan katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan insang, kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna: pertama, perubahan fisik pada fase nimfa dan fase imago tidak mencolok. Yang kedua, tidak melalui tahapan pupa. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Belalang akan bertelur di dedaunan, selanjutnya telur akan menetas menjadi nimfa atau belalang muda tanpa sayap. Seiring bertumbuh sayap pada belalang dewasa akan tumbuh. Nah, belalang dewasa dapat merugikan karena hama perusak pada daun tanaman. Selanjutnya, tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung adalah telur, nimfa, dan capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh serangga. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tetapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukuran lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Nah, sekarang sudah semakin tahu ya dengan daur hidup hewan. Sekarang gimana nih biar lebih bijak dengan pengetahuan ini? Tentunya dengan bersyukur atas kebesaran Tuhan dan belajar dengan rajin ya, supaya pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Oke, tadi kita sudah belajar tentang daur hidup hewan. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.